Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Medina. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah angkatan 21. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil infografis saya yang bertema sejarah dan definisi rahasia dagang. Jadi langsung saja pada pembahasan pertama mengenai sejarah rahasia dagang. Jadi sejarah timbulnya rahasia dagang ini dimulai pada abad ke-19. Undang-undang rahasia dagang ini baru diundang-undangkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 dalam Undang-Undang Nomor 30 atau 2000. Sehingga secara efektif, undang-undang ini belum berlaku, terutama dengan berhubungan pencatatan lisensi dan pengalihan hak rahasia dagang, karena institusi yang menangani masalah saat itu belum terbentuk. Dan pada pembentukan organisasi. Dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dilakukan dalam sidang di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April tahun 1994, lalu disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Undang-undang rahasia dagang ini mewajibkan setiap bentuk pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang dicatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang rahasia dagang ini merupakan salah satu dari sistem hukum yang baru saja disahkan bersama-sama Undang-undang Desain Industri dan Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang disahkan pada akhir tahun 2000 yang memiliki kekhasan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Selanjutnya pada definisi rahasia dagang. Apa itu rahasia dagang? Ketentuan pasal 1, angka 1, Undang-Undang Rahasia Dagang menerangkan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, instrumen, pola atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau siap dipastikan oleh orang lain, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia. Di beberapa yurisdiksi, rahasia semacam itu disebut sebagai informasi rahasia. Bahasa yang tepat di mana rahasia dagang didefinisikan bervariasi menurut yurisdiksi, seperti halnya jenis informasi tertentu yang tunduk pada perlindungan rahasia dagang. 3 faktor umum untuk semua definisi tersebut, yaitu rahasia dagang adalah informasi itu umumnya tidak diketahui publik, memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya karena informasi tersebut tidak diketahui publik, dan di mana pemegang membuat upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, pemilik rahasia dagang ini dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak atau bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Dalam hukum internasional, ketiga faktor ini didefinisikan rahasia dagang berdasarkan pasal 39 Perjanjian tentang aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual, biasanya disebut sebagai Perjanjian TRIPS. Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. Jadi tadi adalah hasil pemaparan materi dari saya, yang mana rahasia dagang ini adalah hak yang muncul kerahasiaan informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum
Dan pada Undang-Undang Rahasia Dagang diwajibkan pada pengalihan hak dan lisensi rahasia dagangnya untuk dicatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.